Apa operasional dari pendekatan? Artinya apa-apa yang kita perlu lakukan dalam rangka pendekatan? Yang pertama, kita dekati dengan mengenali identitas pribadi. Orang itu disebut kenal, disebut dekat kalau dia mengenal identitasnya, namanya, bagaimana keadaan kepribadiannya, kemudian bagaimana hal-hal yang menjadi jati dirinya dan sebagainya, kita kenali betul. Orang itu akan senang sekali di saat ada orang yang ternyata kenal betul dengan diri kita. Berarti orang ini perhatian. Kemudian mengenali sifat dan karakter. Jadi dengan kita bergaul bersama anak ini dengan baik, maka kita menguasai sifat-sifatnya, karakter-karakternya. Orang akan senang sekali kalau dia itu dimengerti, dipahami oleh pengasuhnya itu dengan baik, karena dimengerti, diketahui dengan baik sifat-sifatnya dan karakter-karakternya. Kemudian mengenali kebiasaan dan kesukaan dirinya. Kita ini setiap hari tahu, oh anak ini punya kebiasaan baik, juga punya kebiasaan buruk. Punya kesukaan yang baik dan kesukaan yang buruk. Maka kita kenali dengan baik. Kita ini disebut akrab kalau kita menguasai betul tentang apa-apa yang menjadi ciri khas seseorang, keadaan yang asli pada diri orang itu. Kemudian memahami perubahan emosi sesuai situasi dan kondisi. Jadi di saat dia marah kita tahu, di saat dia benci kita tahu, di saat dia ngambek kita tahu, di saat dia itu punya keadaan-keadaan emosional yang baik atau yang buruk. Yang baik itu bagaimana senangnya, bagaimana bahagianya, bagaimana dia menunjukkan bahwa dia dalam semangat dan sebagainya. Kita mengerti satu persatu. Oh, keadaan emosi anak ini adalah demikian. Kita mengerti betul. Kemudian memperlakukannya sesuai dengan kecenderungan jiwa. Setiap orang itu punya kecenderungan emosional. Itu kita perhatikan karena kita ingin mendekati dia. Agar kedekatan itu sukses, berhasil, maka kita itu masuk dari kecenderungannya. Di mana mendekati orang itu mendekati jiwanya. Karena kedekatan itu bukan kedekatan fisik. Fisik itu bisa dari awal dilakukan. Tapi jiwa butuh proses yang panjang. Sehingga merubah itu dimulai dari kedekatan. Di saat jiwa bisa menerima. Kemudian mengenali passion setiap person. Anak-anak ini punya passionnya masing-masing. Apa sih passion itu? Passion itu gairah. Seseorang dalam melakukan sesuatu dengan semangat, dengan kegairahan. Tidak merasa terpaksa, dia betul-betul mencintainya. Tidak dibayar pun tidak masalah, karena ini passion saya. Ini adalah sesuatu yang saya sukai, saya senangi. Sehingga dia lakukan itu dengan tanpa lelah. Tidak terbebani dengan apapun. Itu passion. Nah kita kenali, anak ini titik passionnya apa? Di mana? Apa saja titik-titik passionnya. Kemudian hobi. Hobi itu adalah kesukaan. Di mana orang itu punya hobinya masing-masing. Di mana hobi itu adalah yakni mencintai sesuatu yang sifatnya hiburan. Umumnya hobi itu bukanlah sebuah tugas atau pekerjaan, tapi kegiatan-kegiatan yang bersifat hiburan. Di mana orang punya hobi memancing, hobi bermain bola, dan seterusnya. Nah, orang itu diketahui apa passionnya dan apa hobinya. Sehingga dimengerti mana titik-titik kuat pada anak itu, mana titik-titik lemah anak itu.
Sehingga ini nanti akan kita perlukan di saat memperbaiki anak itu. Karena memperbaiki anak itu nanti dari apa-apa yang menjadi kecenderungan jiwa anak tersebut.